Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anakku? Insya Allah sehat dan tetap semangat ya. Hari ini masih tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran part 3. Anak-anakku, hari ini setelah pembelajaran, anak-anakku dapat menentukan sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan sikap yang tidak mematuhi aturan. Yang kedua, anak-anakku dapat mengelompokkan keragaman benda di lingkungan sekitar berdasarkan wujudnya. Yang ketiga, anak-anakku dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian. Nah, mari kita belajar ya. Nah, coba ada percakapan tentang bermain peran antara Beni, Ibu, dan Udin ya. Nah, sekarang kita baca dulu percakapannya. Beni mengetuk pintu. Selamat sore, Bu. Ibu membukakan pintu. Selamat sore juga, Beni. Silahkan masuk. Beni, terima kasih, Bu. Udinnya ada, Bu. Ibu, ada, Beni. Sebentar ya, Ibu panggilkan. Udin, ini Beni sudah datang. Udin, Beni datang? Iya, Bu. Aku sudah siap. Bagaimana, Beni? Kita berangkat sekarang? Beni, baiklah. Ayo. Beni dan Udin. Ibu, kami berangkat dulu ya. Ibu, Beni tidak minum dulu. Beni, tidak usah, Bu. Terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami. Kami berangkat ya, Bu. Ibu, iya nak, hati-hati di perjalanan ya. Beni dan Udin, iya Bu, sambil menyalami ibu. Nah, sikap Beni pada saat datang ke rumah Udin itu, apakah Beni mematuhi aturan atau tidak? Benar sekali ya, Beni mematuhi aturan. Kemudian Beni juga berkata sopan santun kepada Ibu Udin. Kemudian Beni juga menolak ajakan ibu dengan kata yang baik ya, dengan berterima kasih. Nah, kemudian Beni dan Udin berpamitan kepada ibunya sambil menyalaminya ya. Jadi perbuatan Beni dan Udin ini merupakan sikap yang mematuhi aturan. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini, kemudian kita diskusikan sama-sama. Coba lihat gambarnya, ada sekelompok anak yang sedang apa ya kira-kira? Nah, sekarang kita dulu jawab pertanyaannya ya, ada 4. Apa yang sedang dilakukan Beni dan teman-temannya? Ayo, apa yang dilakukan Beni dan teman-temannya? Ya, pastinya mereka sedang berpamitan pada keluarga Edo. Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti yang Beni dan teman-teman lakukan? Ya, pastinya pernah ya. Semua pernah bermain ke rumah teman atau bermain ke rumah keluarga, ya. Jadi, kalau bermain ke rumah keluarga itu, ketika kita hendak pulang harus berpamitan ya. Kemudian ketiga, kapan kita harus berpamitan? Oh ya, kapan kita harus berpamitan? Ketika kita akan keluar dari rumah atau meninggalkan rumah. Yang kedua, ketika kita akan meninggalkan tempat yang kita kunjungi atau datangi, ya. Menurutmu, mengapa kita perlu berpamitan? Ya, mengapa kita perlu berpamitan, Nak? Nah, yang pertama, di rumah kalau kita berpamitan, supaya orang tua mengetahui bahwa kita meninggalkan rumah dan tempat tujuan kita kemana. Dan yang satunya lagi, supaya kita mendapat doa dari orang tua, supaya ketika kita keluar rumah selalu mendapat kebaikan. Yang kedua, mengapa kita harus berpamitan? Supaya orang yang kita datangi mengetahui bahwa kita sudah akan meninggalkan rumahnya atau tempatnya ya. Jadi itu mengapa kita harus berpamitan. Jadi anak-anakku ketika ingin keluar
atau pergi kemana-mana, jangan lupa berpamitan sama orang tua ya. Dan begitu pula kalau pergi ke rumah teman, bila ingin meninggalkan rumah teman, berpamitanlah kepada teman atau orang tua teman supaya mereka mengetahui bahwa kita sudah meninggalkan rumahnya ya. Nah, perhatikan gambar ini ya. Nah, coba perhatikan. Seorang anak yang makan es krim dan membuang pembungkusnya dia membuang bungkusnya begitu saja. Padahal ada tempat sampah di dekatnya. Nah, apakah anak ini melanggar aturan atau mematuhi aturan? Iya, benar sekali. Anak ini melanggar aturan. Siapa yang bisa memberi pendapat tentang anak ini? Ya, benar sekali ya. Saya tidak setuju dengan perbuatan anak ini. Anak ini tidak mematuhi aturan. Harusnya dia membuang pembungkus es krim di tempat sampah. Ya. Nah, membuang pembungkusnya di tempat sampah. Nah, perhatikan nak. Ini ada tempat sampah. Ini merupakan wujud benda padat. Apa sih gunanya tempat sampah, nak? Iya, benar sekali. Untuk menampung sampah-sampah. Nah, sekarang perhatikan. Mari kita baca dulu teks tentang kegunaan benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain, ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan, kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun, dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi, setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Nah, sekarang perhatikan benda-benda ini ya. Perhatikan benda-bendanya. Ada apa ini? Meja. Nah, meja termasuk benda apa, nak? Benda padat. Apa sih gunanya meja? Untuk meletakkan barang-barang di atasnya atau bisa dipakai belajar. Ya, bisa dipakai belajar, menulis di atas meja. Ada sapu. Apa gunanya sapu, nak? Sapu untuk membersihkan lantai yang ada sampahnya berserakan. Nah, sapu itu termasuk benda padat. Lemari, benda padat. Ya, lemari benda padat digunakan untuk apa? Menyimpan pakaian atau buku. Terus ada keranjang. Ya, ada keranjang. Apa gunanya keranjang, nak? Menyimpan buah atau sayuran. Ini termasuk benda padat lagi. Terus ada botol. Botol termasuk benda padat. Namun air yang di dalam botol ini termasuk benda cair. Apa gunanya botol? Untuk sebagai wadah air. Kemudian ada tempat tisu. Apa gunanya? Untuk menyimpan tisu. Merupakan benda padat juga. Ada penggaris, benda padat untuk mengukur benda yang kecil. Kemudian ada cangkir sebagai wadah teh. Tehnya atau kopinya di dalam itu benda cair, nak. Kemudian ada sepatu. Sepatu digunakan untuk melindungi kaki sebagai alas kaki ya. Ada ban motor atau ban sepeda. Ini benda padat, nak ya. Namun udara yang ada di dalam ban ini termasuk benda gas. Ya. Kemudian ada kursi untuk duduk.
kursi untuk duduk termasuk wujud benda padat. Ya, ada balon. Balon termasuk benda padat. Namun, isi dalam balon ada udara. Udara termasuk benda gas. Kemudian ada botol untuk wadah sirup. Sirup di dalam botol itu benda cair. Ada tas untuk menyimpan alat-alat buku. Ada simpai untuk olahraga dan bermain. Ini semua termasuk benda padat ya, tas dan simpai. Nah, jadi anak-anakku di rumah bisa menemukan benda dan mengelompokkan berdasarkan wujudnya dan mengetahui kegunaannya ya. Nah, sekarang perhatikan sini. Benny diminta ibu untuk merapikan buku-buku yang tidak terpakai lagi. Buku-buku tersebut dimasukkan ke dalam 3 dus. Masing-masing dus berisi 8 buku. Berapa banyak buku yang dirapikan Benny? Nah, penyelesaiannya, banyak buku sama dengan 3. Setiap dus berisi 8 buku. Banyak buku yang dirapikan Benny adalah 3 dikali 8, sama dengan 24. Jadi banyak buku yang dirapikan Benny adalah 24. Nah, masih ingat bagaimana cara mendapatnya? Ya, bagi yang sudah hafal perkalian, mudah sekali ya. 3 dikali 8 sama dengan 24. Namun, bagi yang belum hafal perkalian, masih ingat caranya bagaimana, Nak? Perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Nah, berarti kita jumlahkan berulang seperti ini ya. 8 ditambah 8. Berapa kali, Nak? 3 tambah 8. Nah, sekarang perhatikan. 8 ditambah 8 hasilnya 16. Nah, masih ada lagi. 16. Jadi 8 tambah 8 tambah 8 sama dengan 24. Jadi 3 kali 8 sama dengan 24. Nah, bagaimana? Sudah bisa ya? Insya Allah masih sama seperti pelajaran yang lalu ya. Tapi ini berupa soal cerita ya. Oke. Insya Allah bisa ya. Jadi buku-buku tersebut dimasukkan ke dalam 3 dus. Ada 3 dus ya tempatnya. Masing-masing dus berisi 8 buku. Jadi setiap dus itu diisi 8 buku. Nah, makanya 3 dikali 8. Insya Allah bisa ya anak-anakku semua. Iya, pasti bisa karena ini pembelajaran kita sudah berulang-ulang ya nak ya. Jadi kita tinggal memahami soalnya ya. Oke, nah sekarang ada tugas hari ini. Nah, ada 1, 2, 3, 4 nomor ya. Jadi anak-anakku selesaikan tugasnya di rumah. Nah, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Nah, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat dan anak-anakku bisa tadi mengelompokkan benda berdasarkan wujud dan kegunaannya dan bisa juga mengetahui tadi perilaku yang mematuhi aturan dan perilaku yang tidak mematuhi aturan dan anak-anakku bisa menyelesaikan perkalian dalam bentuk soal cerita ya. Oke, sekian dari Bu Guru. Selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.